Setiap orang percaya punya tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab ini, adakah kita selesaikan atau justru kita mengabaikan? Ketika kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab ini, berarti kita tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini, berarti kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan apa yang kita lakukan. Adakah kita memuliakan Tuhan melalui setiap tugas yang kita lakukan? Adakah kita menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan, berarti setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Sangat ironis dan sangat disayangkan, banyak orang percaya tidak pernah mengetahui sampai sekarang apa yang menjadi tugasnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam transformasi. Di dalam kehidupan kita, pasti kita punya kegiatan, punya rutinitas yang kita lakukan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu berganti bulan, bahkan berganti tahun. Kita menjalani kehidupan rutinitas kita di muka bumi ini, sampai pada waktunya nanti kita menutup mata dan menghembuskan nafas terakhir kita. Tapi adakah saat ini kita semua memikirkan apa yang kita lakukan ini, benarkah semua tugas-tugas ini adalah tugas yang Bapa berikan? Kita sering tidak pernah memikirkan bahwa tugas yang kita lakukan, rutinitas yang kita kerjakan, semuanya ini benarkah menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga. Mari kita mengkoreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat memuliakan Tuhan kita, untuk dapat menyenangkan Bapa di surga. Tidak ada pilihannya kecuali kita menyelesaikan tugas yang Dia berikan. Sebelum saya lanjut, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 17 ayat 4 yang dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Berarti setiap manusia punya tugas. Setiap orang percaya punya tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab ini, adakah kita selesaikan atau justru kita mengabaikan? Ketika kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab ini, berarti kita tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini, berarti kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan apa yang kita lakukan. Adakah kita memuliakan Tuhan melalui setiap tugas yang kita lakukan? Adakah kita menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan, berarti setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Sangat ironis dan sangat disayangkan, banyak orang percaya tidak pernah mengetahui sampai sekarang apa yang menjadi tugasnya. Ingat, tugas orang percaya bukan hanya datang ke gereja beribadah. Terlalu banyak dari kita berpikir bahwa kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita cukup datang ke gereja, duduk 2 jam, beribadah, lalu kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus menyadari bahwa bukan itu yang menjadi tolak ukur kita menyelesaikan tugas. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi tugas Bapa, kita harus selalu berseteru, kita harus selalu bersekutu dengan Bapa di surga. Kita harus selalu mempelajari firman Tuhan, agar di dalam kebenaran tersebut kita bisa memahami
apa yang menjadi isi hati dari Bapa agar kita dapat melakukannya. Hal yang paling mudah, yang paling awal adalah bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita meneladani pribadi atau kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Banyak dari kita hanya beragama Kristen. Maaf Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin dari kita ini di sini hanya beragama Kristen, tetapi kita belum menjadi orang Kristen. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada dan menyaksikan tayangan ini, mari kita mengkoreksi diri. Apakah kita hanya sebatas beragama Kristen, atau kita sudah menjadi orang Kristen? Harus kita dapat bedakan, orang yang beragama Kristen, dia hanya menyandang status di KTP-nya, di data pribadinya, di CV-nya, bahwa dia beragama Kristen. Dia hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan sebatas di nalar pikiran. Tetapi dia tidak mengakuinya di dalam ketertundukan, ketaatan dia, bagaimana meneladani pribadi Kristus. Kalau orang Kristen, justru yang dia lakukan, yang menjadi fokus dalam hidupnya, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan Bapa, bagaimana dia bisa meniru dan meneladani kehidupan Kristus. Dia bisa mengenakan spirit, gairah, kehidupan, karakter Yesus di dalam hidupnya. Berapa banyak dari kita yang tidak pernah menyadari tugas kita? Selama ini kita merasa bahwa kita sudah melakukan tugas. Coba kalau kita pergi ke tempat pemakaman umum. Banyak di situ tertulis di batu nisan, aku telah menyelesaikan pekerjaan kita. Aku telah mengakhiri pertandingan ini. Aku telah menyelesaikannya dengan baik. Benarkah kita sudah menyelesaikannya? Kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi tugas kita, bagaimana mungkin dikatakan aku sudah menyelesaikannya dan melakukannya dengan baik? Bagaimana bisa dikatakan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik kalau kita dalam kehidupan ini tidak pernah beriman dengan benar? Mari Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan kita harus menyadari apa yang menjadi tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Waktu kita menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga bukan saat kita datang beribadah, tapi justru pada saat kita menghadapi masalah, kita berhadapan dengan orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Kita berhadapan dengan orang-orang yang memfitnah kita, menghina kita. Apa yang kita lakukan? Adakah kita membalas ataukah kita mengampuni? Inilah pilihan bagaimana kita dapat menyelesaikan tugas kita. Tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam muka bumi ini adalah mempersiapkan manusia batiniah kita, mempersiapkan rohani kita bertumbuh dengan sempurna agar ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita didapati berkenan di hatinya. Bukan hal yang mudah untuk kita bertumbuh dalam manusia batiniah kita menjadi sempurna, karena kita harus bisa meniru dan mengenakan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang mudah mengenakan pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi tidak ada cara lain agar kita dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, kecuali kita menjadi serupa seperti Kristus. Firman Tuhan yang katakan bahwa kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam kehidupan kita ini Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada tugas lain. Kita harus berjuang memperbaharui akal pikiran kita, memperbaharui bagaimana cara kita berpikir, memperbaharui cara hidup kita. Disitulah kita berjuang menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita ngefans sama seorang tokoh, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, bagaimana gaya hidup kita, bajunya, lifestyle-nya, pasti akan meniru fans kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Kita yang mengatakan sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Berarti kita menjadikan Dia Tuhan. Kita menjadikan Dia majikan. Kita menjadikan Dia Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Berarti kita harus bisa meniru cara hidupnya, meniru gayanya, meniru cara berpikirnya, meniru setiap keputusannya di dalam kehidupan ini, agar tidak salah, agar semuanya itu dapat menyenangkan Bapa di surga, memuliakan Bapa kita di surga.
Tidak ada cara lain lagi untuk dapat memuliakan Bapa di surga, membuat hatinya senang, membuat hatinya gembira, selain kita menjadi serupa seperti Kristus. Karena Bapa di surga suka pribadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau berkenan di hati Bapa di surga, tidak ada pilihan kecuali menjadi serupa seperti Kristus. Agar Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dapat berkumpul bersama-sama, masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Sehingga ketika kita mati pun, kita pun benar-benar mengakhiri pertandingan iman kita dengan sempurna. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.